Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, kali ini saya akan membahas arti dari kata-kata I don't get it. Dan seperti biasa, kita akan nonton oh iya, sebenarnya saya udah buat artikel di blog saya dan seperti biasa kalau saya nulis artikel itu sekarang-sekarang ini selalu saya sertakan dengan adegan yang saya ambil dari film gitu. Jadi kalian akan bisa melihat di mana kata-kata tersebut diucapkan sehingga kalian akan lebih mudah untuk melihat situasi dan konteksnya di mana kalimat itu atau kata atau frasa kata itu diucapkan sehingga kalian akan lebih mudah untuk mengerti. Kalau begitu kita langsung aja yuk lihat ke layarnya. Oke. Nah, ini artikelnya. Nanti di bagian bawah dari video ini saya kasih link menuju ke artikelnya. Jadi di kotak deskripsi di bagian bawah dari video ini kan ada kotak deskripsi itu. Di kotak deskripsi itu saya berikan link menuju ke artikel yang saya buat di blog saya. I don't get it. I don't get it. Ini kalau kita artikan di Google Translate apa ya artinya? I don't get it. Udah bener nih. Saya tidak mengerti. Oke. Udah bener dia. Oke. Artinya I don't get it tuh ya gue gak ngerti. Saya gak ngerti. Gitu. Aku gak paham nih. Ya. Oke. Sebenarnya kalau diartikan secara kata per kata, I itu kan gini. I itu saya. Don't itu singkatan dari do not atau tidak. Get mendapatkan. It itu biasanya mengacu ke satu hal. Di konteks ini bisa kita artikan sebagai nya. Jadi kalau mau diterjemahin kata per kata, I don't get it itu sebenarnya terjemahan kata per katanya adalah saya tidak mendapatkannya. Ngebingungin kan mendapatkan apa coba? Oke. Nah sekarang kita akan lihat ada ini nih ada penjelasan juga diberikan di websitenya PhraseMix. Kita lihat di sini nih. I don't get it. Okay, I don't get it. I don't get it is a way of saying I don't understand. I don't get it adalah cara lain dari mengatakan saya tidak paham. I don't understand itu saya tidak paham, saya tidak mengerti. Okay. Ini apa sih? You say this when you don't understand something like kamu mengatakan kata-kata ini saat kamu tidak mengerti sesuatu seperti misalnya saat kamu nggak ngerti ada bercandaan, saat kamu lagi nggak ngerti ada sebuah penjelasan, saat kamu nggak ngerti kenapa sebuah karakter di film itu bertingkah laku seperti itu. Pokoknya intinya adalah ketika kita nggak ngerti gitu loh. Itu arti dari I don't get it. I don't get it is more casual than I don't understand. I don't get it itu lebih casual, lebih biasa, lebih santai gitu, lebih informal lah kalau kita ngomongin informal daripada ngomong I don't understand gitu. Oke. Dan itu penjelasan dari si websitenya PhraseMix. Kalau di sini you probably wouldn't say I don't get it if you don't understand things like kamu mungkin nggak akan ngomong I don't get it kalau kamu nggak mengerti hal-hal seperti what someone said, meaning the words, not the content. Maksudnya adalah katanya gitu. Misalnya dia nyebut sesuatu gitu. Gawai itu gimana sih? Gawai. Apaan tuh? I don't get it gawai. Nggak bisa pakai gitu. Jadi maksudnya dia adalah meaning the word. Jadi kata per kata bukan kata per kata tapi lebih ke kontennya. Not the content, meaning the word what someone said. Okay? An entire subject such as physics. Keseluruhan subjek, gue gak ngerti matematik nih gitu. Maksudnya, I don't get math. Misalnya kayak gitu. Dia harus spesifik. Nanti kita akan melihat. Nanti kita akan lebih melihat di cuplikan adegan itu dari penggunaan si I don't get it ini. Something that's never been explained to you, sesuatu yang gak pernah dijelasin ke kamu, and that you haven't even tried to understand, dan kamu juga gak pernah berusaha untuk mengerti gitu. Gak tiba-tiba I don't get it this, sesuatu yang belum dijelasin,
ya kita nggak bisa ngomong I don't get it apaan, orang gue belum jelasin apa-apa gitu kan. Oke, nah sekarang kita akan lihat nih di adegan film. Ini dari film Sex and the City. Saya akan putarnya kecil aja ya, saya nggak akan putar gede karena kemarin itu video saya kena blok. Kalau kena copyright sih nggak masalah karena mungkin nggak di adsense-nya juga kecil banget. Masalahnya waktu itu video saya kena blok. Kena blok itu artinya nggak bisa diputar. Kalau nggak bisa diputar, ya ngapain saya buat video kalau akhirnya nggak boleh diputar sama si YouTube. Di blok waktu itu. Wih loh kok video gue di blok gitu. Oke, kita tonton ya. Kita tonton dulu aja baru saya jelasin. Yep, Stanford gets the wedding of his dreams and I get to cheat. And don't give me that face, Shar. Just because I'm getting married doesn't mean I have to change who I am. So you're allowed to cheat because you're gay? No, because I'm Italian. Carrie, Stanford's looking for you. Cute hat. Coming! I don't get it. Why get married if you're gonna cheat? Well, he didn't say he was going to cheat. He just said he was allowed to cheat. Is that how you heard it? Well, it's not really any of our business. Except he told us. Oke, saya jelasin nih. Yep, Stanford. Yep, Stanford gets the wedding of his dreams and I get to cheat. Jadi ini nih pasangan gay, dia sama si Stanford ini nikah, dan si Stanford ini pingin nikahnya pokoknya adalah impiannya dia dan diwujudkan di pernikahan dia dengan si orang ini. Tahu namanya siapa? Anthony. Oke. Stanford gets the wedding of his dreams. Stanford dapetin pernikahan impiannya, and I get to cheat, dan gue boleh selingkuh. Gitu. Cheat itu bisa nyontek, tapi di sini artinya adalah selingkuh. Stanford gets the wedding of his dreams and I get to cheat. And don't give me that face, Shar. Don't give me that face, Shar. Ini kalau diartikan kata per kata, don't give me that face. Jangan berikan muka itu, Shar. Tapi kalau di Indonesia kan, lu jangan ngeliatin gue kayak gitu dong, Shar. Gitu. Lu jangan ngeliatin gue kayak gitu dong, Shar. Just because I'm getting married doesn't mean I have to change who I am. Karena gue nikah, hanya karena gue nikah, bukan berarti kan gue harus ngerubah diri gue dong. Gitu. getting married doesn't mean I have to change who I am. So you're allowed to cheat because you're gay? So you're allowed to cheat because you're gay. Jadi lu boleh selingkuh. Alasannya itu karena lu gay gitu. Jadi karena lu gay, lu boleh selingkuh gitu. Tuh, artinya oke. No, because I'm Italian. No, because I'm Italian. Bukan. Karena gue Itali. Karena gue orang Itali. Carrie, Stanford's looking for you. Carrie, Stanford's looking for you. Stanford's nyariin kamu tuh. Carrie, Stanford's nyariin kamu tuh. Cute hat. Cute hat. Topinya lucu tuh. Anthony. Kami. Iya, gue datang. I don't get it. Why get... Nah, di sini. I don't get it. Nah, ini suaminya si Charlotte nih. Nah, ini siapa? Harry. I don't get it. Why get married if you're gonna cheat? Gue gak ngerti deh. Ngapain nikah kalau lu mau selingkuh gitu? Ngapain nikah kalau lu mau selingkuh? Get married if you're gonna cheat. Well, he didn't Istrinya bilang, well, he didn't say he was going to cheat. Ya, dia kan gak bilang kalau dia mau selingkuh. say he was going to cheat. He just said he was. He just said he was allowed to cheat. Dia cuman bilang kalau dia tuh diperbolehkan untuk selingkuh gitu. Dia tuh boleh, kalau mau selingkuh boleh gitu. Was allowed. Dia kan cuma bilang kalau dia diperbolehkan untuk selingkuh. Is that how you heard it? Is that how you heard it? Lu dengarnya kayak gitu ya? Maksudnya lu ngertiinnya ucapan dia tuh kayak gitu ya? Gitu maksudnya. Well, it's not really any of our business. Well, it's not really any of our business. Sebenarnya ini bukan urusan kita juga sih. Gitu. Si Carrie ini ngomongnya gitu. Except he told us. Nih kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, kecuali dia mengatakannya kepada kita. Itu kalau diterjemahkan pada kita. Tapi di sini artinya maksudnya gini. Tapi kan dia berusaha ngasih tahu kita gitu. Jadi urusan kita karena dia ngasih tahu, karena si Anthony itu ngasih tahu kita ya, jadi urusan kita dong. Dia ngasih tahu kita gitu. Except kecuali dia ya kan, tapi maksudnya beda kan, kecuali dia memberitahu kita. Kalau diartikan sebagai kecuali dia memberitahu kita, berarti dia belum memberitahu kan. Konsepnya di sini dia si Anthony udah ngasih tahu ya.
Tapi kan di sini diartikan gini, tapi kan dia udah ngasih tahu kita ya, jadi itu udah jadi masalah kita juga gitu. He told us. Ya nggak masalah, bukan jadi urusan kita juga kalau kita mau ngomongin ya dia udah ngomongin, dia udah ngasih tahu kita gitu. Oke. Yang berikutnya kita lihat ya. Film yang berikutnya itu dari film Suits season 2 episode 6. Yuk kita tonton. Harold, can I get the rest of the files on the ballet case? Harold, ini Rachel, ini Harold. Harold, can I get the rest of the file on the ballet case? Harold, gue bisa dapetin. Ini karena formal, mungkin saya pakai kata saya. Harold, saya bisa dapat file dari kasus ballet nggak? Dia lagi ngurusin kasus ballet memang si Rachel ini sama atasannya si Harold namanya Louis. Sure, let me grab them for you. Oke, saya akan berikan itu kepada kamu. Let me grab them for Thank you. Thank you, terima kasih. What is it about ballet? Nah ini dia. What is it about ballet? Ini kalau diartikan lucu deh. What is it about ballet? Ada apa dengan ballet? Agak sedikit aneh sih. Kalau di konteks ini maksudnya what is it about ballet? Jadi si Rachel ini sama atasannya si Louis itu tergila-gila banget sama yang namanya ballet, apalagi si Louis atasannya si Harold ini. Jadi kayak di sini bisa diterjemahkan sebagai apa yang bagus sih dari ballet? Gue nggak ngerti deh. Apa yang bagus sih dari ballet? Kalau diterjemahkan sebagai ada apa dengan ballet, dia kayak nggak tahu apa-apa, tapi dia udah tahu gitu. Dia lagi ngurusin kasus ballet. Emang ballet itu apa bagusnya sih gitu? Di sini diterjemahkan lebih seperti itu. I don't get it. Gue nggak ngerti deh. Aku nggak ngerti deh. Tahu gak sih? Aku nggak ngerti deh. Apa sih yang bagus dari ballet? Gitu? Get it, you know? There's no words. Nggak ada kata-kata di ballet itu, nggak ada kata-kata. Orang nggak ngomong-ngomong gitu. There's no story, nggak ada jalan ceritanya juga. There's no story. Nggak ada jalan ceritanya. There's no action. Nggak ada orang, actionnya nggak ada gitu. It's just all. Di ballet tuh cuman dia kayak gini doang gitu. Cuman gerakan doang, kalau dia nyontohin gerakan. Cuman gitu-gitu doang ya. Oh. And like, I don't get it. I don't get it. Misalnya dia mau nurusin cuman di belakangnya udah ada orang gitu. Jadi dia nggak nurusin. I don't understand misalnya kayak gitu. Gue nggak ngerti deh. Aku nggak ngerti deh. please tell me that Louis isn't behind me. Please tell me that Louis isn't behind me. Tolong kasih tahu saya kalau Louis itu nggak lagi sedang ada di belakang saya. Louis isn't behind you. Louis isn't behind you. Nah, Louis ini atasannya si Harold nih. Louis. Dan si Louis ini lagi nanganin kasus ballet. Nah, tiba-tiba si Harold ngomong kayak gitu kan, Louisnya jadi kayak, ini apaan sih ini anak? Hi. Oke. Film yang berikutnya dari film Mean Girls 2004. Oke, kita tonton ya. Meanwhile, sementara itu, I was finding any excuse I could talk. And I was finding any excuse I could to talk to Aaron. Aku lagi nyari alasan yang mungkin supaya aku lagi nyari alasan apapun supaya aku bisa ngobrol sama Aaron. Nah ini si Katie ini lagi suka sama si Aaron nih. Jadi dia lagi gimana cara nyoba. Pokoknya gue nyari alasan apaan pun biar gue bisa ngobrol sama si Aaron ini. Could to talk to Aaron. I don't get this. Nah ini kebetulan lagi pelajaran matematika kan lagi dijelasin tuh. Terus dia ngomong, I don't get this. Gue nggak ngerti ini yang dijelasin gitu. Jadi kalau yang tadi di penjelasan yang tadi ini, di sini aja ya, langsung biar I don't get. Yang tadi di sini, an entire subject, keseluruhan subjeknya such as physics. Nah ini bukan keseluruhan subjeknya, dia kan lagi belajar matematika topik tertentu kan. Dia bilang, gue nggak ngerti ini topik yang ini gitu, bukan seluruh matematikanya gue nggak ngerti gitu, tapi gue nggak ngerti ini yang ini nih, I don't get this. Do you get any of this? Nah, kalau diterjemahkan, apakah kamu mendapatkan salah satu dari ini? Aneh kan? Lu ngerti nggak gitu? Jadi sebenarnya. Meanwhile, I was finding any excuse I could to talk to Aaron. I don't get this. Gue nggak ngerti nih. Do you get any of this? Lo ngerti nggak? Do you get any of this? Lo ngerti nggak?
Nah, dia kan ngebohong tuh, dia bilang nggak ngerti. Cuman buat alasan aja supaya dia bisa ngomong sama Aaron. Nah, kebetulan mereka udah ulangan dan dibagiin ini ibu gurunya bagiin hasil ulangannya. Nice job, Katie. Nice job, Katie. Bagus, Katie. Nilai kamu 98. Ketahuan bohong kan. Nah, si cowok ini ngelihat 98 bilang nggak ngerti. Kind of seems like you get it. Kind of seems like you get it. Kayaknya lu ngerti deh gitu. If I was gonna keep this going, If I was gonna keep this going, kalau gue pingin rusin nyari alasan buat ngobrol sama si Aaron, I was gonna have to really commit. Gue kayaknya harus beneran commit. Kayaknya gue benar-benar nggak bisa ngebohong setengah-setengah gini maksudnya dia. I was gonna have to really commit. Nah makanya dia di ujian ulangan selanjutnya dijelekin tuh nilainya supaya dia benar-benar nggak ketahuan bohongnya kan. Not your best, tidak yang terbaik darimu gitu. Agak aneh sih sebenarnya kalau orang Indonesia kan kita nggak pernah ngomong gitu ya. Not your best. Not your best. Not your best, tidak yang terbaik darimu kalau dia terjemahin secara kata-kata. Mungkin kalau orang Indonesia ngomongnya kayak nggak biasanya kamu nih kayak dapat segini gitu. Kamu nggak biasanya nih dapat segitu. Biasanya kan dia dapat 98 gitu kan. Not your best, bukan yang terbaik dari kamu. Itu kalau terjemahan yang kata per kata ya. Kalau saya lebih ngelihatnya kamu nggak biasanya nih dapat segini. Damn, Africa, what? Damn Africa. Nah ini temannya. Nah si Katie ini pindahan dari Afrika. Dipanggil masih, saya lupa nih namanya siapa. Afrika gitu. Damn Africa. Afrika lu kenapa? What happened? Karena biasanya dia selalu dapat bagus nilainya si orang siapa sih namanya? Lupa Kevin. Si Kevin ini tahu kalau si Katie itu selalu dapat nilai yang bagus. Makanya dia nanya, Afrika kamu kenapa? Not your best. Damn Africa, what happened? Afrika kamu kenapa gitu? How'd you do? How'd you do? How'd you do? How'd you do? How'd ini pakai tanda strip begitu tuh singkatan dari nih. Ini singkatan dari how did. Dengerin deh, dia nggak how you do, tapi ada D. How'd you do? How'd you do? How'd you do? How'd you do? Best. Dengerin nih. How'd you do? Damn, Africa, what happened? How'd you do? How'd you do? How'd you do? Ntar kalian tonton sendiri aja. D-nya ada kedengeran. How'd you do? How'd you do? Bukan how you do, kan beda ya. How you do sama how'd you do? How'd you do? Gimana? Gimana? Lo dapat berapa kalau kita? Gimana? Gimana ulangan lo? Not so good, nggak begitu bagus. So good. You know, I think I need a tutor. Tahu nggak? Kayaknya gue butuh tutor nih. Kayaknya gue butuh orang yang bisa ngajarin gue nih. Nah, baru dia kemudian minta si Aaron ini ngajarin dia gitu. Ya, modusnya si Katie lah ini. Supaya dia bisa dekat sama si Aaron. Nah, yang terakhir dari film Back to the Future. Yuk kita tonton. Don't talk to anyone. Don't talk, nih si Doc ini smart, Marty. Don't talk to anyone. Jangan ngobrol sama siapapun. Don't touch anything. Jangan nyentuh apapun. Don't do anything. Jangan melakukan apapun. Don't interact with anyone. Jangan berinteraksi, jangan ngobrol sama orang. Jangan berinteraksi lah. And try not to look at anything. Dan jangan coba lihat apapun ya gitu. Mereka ini dari tahun 85 terus pergi ke tahun 2015. Intinya mereka pergi ke masa depan mereka. Nah si Doc ini ngasih tahu jangan macam-macam lo di sini karena kalau apa yang mereka lakukan nanti bisa berdampak gitu. I don't get it. I don't get it. Gue nggak ngerti deh. I thought you said this had something to I thought you said this had something to do with my kids. Nah si Doc ini ngajakin si Marty ke tahun masa depan ini karena dia bilang ada masalah sama anaknya si Marty. Marty ini di tahun 85 dia belum punya anak, di tahun 2015 dia udah punya anak. Ternyata anaknya bermasalah gitu. Karena tadi lu bilang lu ngajakin gue kesini tuh karena anak gue. Tapi gue nggak boleh ngapa-ngapain di sini. Gue nggak ngerti deh gitu maksudnya. do with my kids. Look what happens to your son. Lihat apa yang terjadi kepada anak lo. My son. Anak gue. God, he looks just like me.
Ya Tuhan. Ya ampun. Dia mukanya kayak gue gitu. He looks just like me. Ya ampun. Dia mukanya kayak gue deh. Dia mukanya kayak gue banget deh. Within 2 hours of his arrest. Terus dia baca si koran ini. Within 2 hours of his arrest, sejak kapan sih saya nerjemahin, saya lupa. Oke. Within 2 hours of his arrest, dalam 2 jam sejak ditangkap si Martin McFly Jr. ini. Martin McFly ini anaknya si Marty. Martin McFly Jr. was tried, convicted, and sentenced. Diadili dan diberi hukuman penjara dan diberi hukuman 15 tahun penjara di penjara negara 15 bagian. years in the state penitentiary? Within 2 hours? Dalam 2 jam. Jadi I don't get it-nya adalah si Doc ini ngajakin Marty ke masa depan, tapi begitu udah sampai di masa depan, si Doc itu nggak bilang kita ke masa depan karena ada masalah sama anak lo gitu. Begitu udah sampai di masa depan, dia nggak boleh ngapa-ngapain. Maksud lo apa? Ngapain lo ngajakin gue ke sini kalau gue nggak boleh ngapa-ngapain? Gitu, gue nggak ngerti deh. Nah gitu. Jadi kurang lebih I don't get it itu kurang lebih artinya seperti itu. Nah saya rasa sekian dulu sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye-bye.